Halo guys, hari ini kita mau berkunjung ke salah satu UMKM yang ada di Semampir Barat. Namanya apa? TJ Ecoprint. Merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang memproduksi salah satu jenis batik dengan metode pembuatannya memanfaatkan pewarna alami dari tanin atau zat warna daun, akar, atau batang yang diletakkan pada selai kain. Mau bertanya Ibu, bagaimana UMKM TJ Ecoprint ini memulai bisnisnya dan motivasi Ibu awalnya tuh untuk mendirikan UMKM ini tuh awalnya gimana? Ya, saya ini awalnya ini dari ikut workshop ya Mbak ya. Jadi mungkin saya jelaskan ini apa kenapa saya ikut workshop. Pada waktu itu kan pandemi 1 tahun 2022 itu habis pandemi ya. Jadi saya itu dulunya pegawai dan pensiun 2019, habis itu pandemi ya. Pandemi kan bosen ya di rumah terus ada workshop ikut. Setelah ikut workshop, saya pikir apa ya isi waktu kosong kayak produktif itu saya ikut workshop Ecoprint. Kemudian kok bagus, saya melihat prospeknya Ecoprint itu bagus dan saya suka. Jadi apa ya, sesuatu kalau itu kita itu suka itu kan akan menghasilkan sesuatu yang bagus gitu ya, dari hati gitu ya. Ya, Berarti ini masih baru ya Ibu? baru jadi tahun 2022. Saya mau bertanya Ibu, apakah UMKM TJ Ecoprint ini memiliki program pelatihan atau dukungan untuk karyawan atau mitra bisnisnya? Ya, selama ini saya sudah mengedukasi ke lingkungan sekitar saya. Jadi saya sudah mengadakan pelatihan di tingkat RW. Jadi ibu-ibu yang tergabung dalam UMKM di RW sini, RW 4 Kelurahan Doan Semampir ini, saya ajak untuk mengetahui Ecoprint itu apa. Kemudian ada pelatihan, saya buat senang beliau senang sekali. Jadi pelatihan membuat sal. Yang kecil-kecil aja dulu, yang penting tuh tahu Ecoprint apa, kemudian kenapa kita edukasi Ecoprint karena ramah lingkungan, supaya kita itu nggak terlalu memakai bahan-bahan yang nggak ramah lingkungan lah ya. Itu aja tujuannya itu. Ada edukasi ke lingkungan juga. Ibu, saya tanya lagi, bagaimana peran teknologi dalam operasional sehari-hari TJ Ecoprint, terutama dalam hal pemasaran dan distribusi produk. TJ Ecoprint dalam hal ini sudah memakai teknologi pemasaran itu dalam arti promosi gitu ya juga ya. Pengiklanan. Iya, iklan. Saya iklannya itu memakai WA, IG, kemudian distribusinya saya pakai ini ya. Teknologi apa ya? Jadi by post kalau ini. By post. Iya, jadi amat sangat membantu lah. Jadi amat sangat. Jadi DJ Ecoprint itu saya itu memasarkannya dengan menggunakan WA, IG, hanya 2 itu aja. Kemudian yang memakai teknologi itu. Untuk ibunya sendiri itu konsepnya apakah isinya produk-produk atau ada proses produksi gitu? Ada proses produksi, ada produk. Jadi sudah saya pisahkan bahwa itu IG DJ Ecoprint, bukan IG pribadi, IG di perusahaan, IG UKM. Ya. Ya Bu, di sini nih produk unggulan TJ Ecoprint itu apa? Produk unggulan, saya rasa semuanya bagus ya. Tapi yang paling bagus dalam hal hasilnya bagus, penjualnya bagus, itu siang dan pasmina. Ya,
seperti kemarin pada waktu saya ada kapal pesiar sandal dari Belanda, dari Eropa, ya itu shawl saya pas menurut saya laku keras. Saya rasa produk unggulan saya itu. Untuk proses produksinya itu apakah memiliki kesulitan sendiri atau bagaimana? Produksi EcoPrint ini memang kan homemade ya, jadi itu ribet sekali, tapi saya rasa itu tidak sulit, bisa di manage bagaimana mungkin, dan produksinya itu bisa memakan 7-10 hari. Iya, jadi ada proses angin-angin, proses pengeringannya itu, kemudian setelah 7 hari pengeringan dicuci lagi, itu sudah ready for sale. Saya mau bertanya bagaimana strategi keuangan dari TJ EcoPrint ini menurut Ibu untuk meningkatkan profitnya? Iya, saya selama ini memakai uang saya sendiri ya, jadi saya nggak pinjam ke bank, karena banyak tawaran dari bank, cuman ya itu kita nanti senang terima di depan ya, jadi saya memakai modalnya itu dari uang saya sendiri, kemudian saya kelola, kemudian kalau turnovernya balik dengan cepat itu kan memang ada marginnya. Nah, margin ini saya ambil, saya keluarkan untuk biaya tenaga kerja saya terutama ya, kemudian saya belikan untuk investasi yang lain, saya belikan bahan baku lagi, kemudian saya belikan investasi misalnya untuk alat-alat produksi saya tambah gitu. Jadi labanya itu buat kedepannya ya, buat Iya, untuk memperbesar TJ EcoPrint. Jadi tidak saya ambil keuntungan semua, tidak, tapi saya hanya membayar, saya kan harus digaji ya. Iya, jadi gaji untuk saya. Setelah itu kelebihan labanya itu untuk membesar TJ EcoPrint. TJ EcoPrint sendiri punya karyawan tuh. Karyawannya 1, ya saya sendiri. Jadi menggaji Ibu sendiri. Iya, ya kan harus dihargai, tenaga kerja harus tenaga kerja saya ya harus dihargai. Selanjutnya, apakah ada strategi keuangan khusus yang dapat membantu TJ EcoPrint ini untuk mengatasi tantangan keuangan yang mungkin timbul dari perubahan ekonomi? Baik, sebenarnya saya nggak ada strategi khusus Mbak Ira, cuman saya dalam hal mengelola keuangan ini harus disiplin. Itu aja kuncinya, disiplin. Jadi saya memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan perusahaan. Harus disiplin itu. Nggak boleh nanti uangnya ini banyak masuk itu harus diambil dulu. Mana uangnya? Nah itu. Jadi saya memisahkan antara keuangan perusahaan dan keuangan pribadi. Itu aja. Sehingga nanti ketahuan. Jadi ada rekening sendiri, rekening perusahaan sendiri, rekening pribadi sendiri. Itu saja. Ya, supaya nggak tercampur aduk. Betul, iya. Pertanyaan selanjutnya, apakah di TJ EcoPrint ini memanfaatkan fintech untuk dari segi pembayaran? Iya, selama ini saya buka rekening di bank pemerintahan ya, boleh nyebutin plat ya? Boleh. Bank Jatim, promosi Bank Jatim. Iya, jadi saya sekalian membuka rekening di Bank Jatim, kemudian saya membuka kiris di Bank Jatim, jadi pembayaran pakai kiris. Jadi ini TJ EcoPrint sudah punya rekening. Ya. Itu berarti untuk Bank Jatim aja ya Bu? Iya, sementara ini saya punya Bank Jatim sih dulu. Ya mungkin nanti kalau sudah besar mungkin pakai bank yang besar juga. Amin. Ya. Untuk harapan dan rencana buat kedepannya TJ EcoPrint ini pengembangan bisnisnya itu bagaimana Bu? Iya, harapannya tentu saya ingin berkembang lebih bagus ya. Kemudian rencananya saya itu branding dulu, kemudian membenahi laporan keuangan dulu ya. Setelah itu branding produk, branding itu penting sekali ya supaya dikenalkan kita ya. Itu kemudian saya pinginnya ya punya store ya. Itu kan pinginnya UKM saya TJ EcoPrint ini naik kelas gitu kan. Bukan hanya begini-begini aja gitu, naik kelas dan dikenal banyak orang. Permasalahan di UKM itu banyak itu pemasaran dan produk itu dalam arti begini,
mereka itu produknya itu aja. Terus kalau ingin tetap bisa survive ya, itu harus bisa kreatif, inovatif. Dalam arti produk ini itu bagaimana ya supaya menarik, terus laku, kemudian diapain ya, kemudian juga dari segi packaging harus menarik. Yang lain sama-sama misalnya ya produknya sama-sama kue ya, nggak macam kue pastel. Yang satu tanpa kemasan, yang satu dengan kemasan, itu kan beda. Terus juga kalau dibeli seseorang, satunya itu enak, tapi terus nggak ada kemasannya. Ini apa? Tak sopo ya, punya siapa ini? Terus aku mau beli lagi di siapa? Nah itu pentingnya packaging, menunjukkan bahwa itu harus ada Identitas itu. identitas, ya itu di situ kebanyakan di situ yang ini. Tapi sekarang teman-teman UMKM sudah sadar benar bahwa itu penting, dan meskipun ada biaya, tapi itu biaya itu amat sangat ini ya. Kalau biaya itu keluar sekarang, tapi nanti hasilnya itu di belakang. Ada memang orang yang nggak pakai itu aja, nanti itu nambah biaya, nambah ini, tapi pentingnya itu justru nanti ke depannya itu untuk menjadi besar, untuk menjadi terkenal, kan karena itu semua, karena packaging itu semua.